Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala lam yakhluq wa lan yakhluqa ahadan biqasdi ta'dzibihi. Ya Allah tidak menciptakan seseorang untuk dianiaya atau untuk disiksa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji rahmatnya itu mendahului amarahnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menciptakan siapapun untuk disiksa. Kaifa? Lalu apa alasannya? Wa hal yartaddu jallat 'azamatuhu bi ta'dhibil mustad'afin alladziina la yastati'una hilatan. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala dia merasa senang untuk menyiksa orang-orang yang tidak berdaya, menyiksa orang-orang yang lemah? Jalla ta'azamatuhu, Maha suci Allah, Maha agung Allah. Allah tidak akan pernah menyiksa siapapun kecuali itu sesuai dengan amal perbuatan seseorang. Karena dia adalah zat yang adil. Wala yahtaduna sabila. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci dalam zatnya. Dia menyiksa kepada seseorang yang tidak diberi petunjuk. Tidak akan pernah dilakukan oleh Allah. Maha suci Allah menyiksa kepada seseorang yang belum pernah diberi penjelasan. Semua yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah diberi penjelasan, karena sudah diberi hujjah, karena sudah diberi bukti. Lalu setelah bukti itu ditegakkan, bukti itu ditentang, dilawan, ditolak. Inna Allah subhanahu khalaqal insana lil ilmi nafi' wal 'amal salih wa zawwajahu bi jami'il mu'ahhalat lidzalik wa a'ta'u al-'aqla al-mumayyiza bainal hajji wad dhalal. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Manusia itu dibekali ilmu. Manusia itu diberi kesempatan untuk beramal saleh. Dan manusia itu diberi beberapa perangkat untuk melakukan kebajikan, untuk beribadah, atau untuk mempelajari hikmah, maslahah di balik alam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diberi kekuatan berpikir dan manusia diberi akal, sehingga akal, pikiran dan fitrah manusia itu bisa mengenal kebenaran, bisa mengenal ilmu yang bermanfaat. Lalu Allah memberikan akal kepada manusia, sehingga manusia dengan akalnya bisa membedakan mana jalan yang benar dan mana pula jalan yang sesat atau tidak benar. Dia bisa membedakan bainal haqqi wad dhalal. Wa arsala ar-rusula biiqalihi wa irsyadihi.
Dari sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan untuk memberikan nasihat dan memberikan bimbingan kepada manusia. Wa taraka lahul khiyar. Setelah itu manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Selain manusia, dia telah diberi perangkat, dia telah diberi keahlian untuk mendapatkan ilmu, beramal saleh, serta melakukan kebajikan. Dan manusia diberi akal, dengan akal tersebut manusia bisa membedakan yang hak dari yang batil, yang benar dari yang salah. Setelah itu para utusan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bimbingan kepada manusia, serta manusia diberi kebebasan penuh untuk menentukan pilihan. Wa taraka lahul khiyara fi sulukit tariq alladhi yasha'u minhuma. Setelah itu manusia diberi wewenang penuh untuk menentukan pilihan. Apakah manusia memilih pada jalan yang benar ataukah manusia memilih pada jalan yang salah. Itu semua kembali kepada pilihan manusia. Maka manusia diberi al-hurriyah, manusia diberi kebebasan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kebebasan tersebut merupakan arti nilai manusia, arti hakikat sebagai manusia. Dia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Itulah nilai manusia yang dibedakan dari yang lain. Walau salabaha minhu lakana huwa wal jamadu sawa'un. Kalau seandainya kebebasan dihilangkan dari diri manusia, maka manusia tidak berbeda dengan al-jamad, tidak berbeda dengan benda mati. Manusia dibedakan dengan al-jamad, dibedakan dari benda mati, karena manusia memiliki al-hurriyah, memiliki kebebasan penuh. Dan manusia dengan kebebasannya dia menentukan pilihan. Tidak seperti itu benda mati. Karena benda mati tidak memiliki al-hurriyah, tidak memiliki kebebasan, sehingga tidak bisa menentukan pilihan. Wa in ikhtara tariqal haji adda bihi ila maradatillah wa thawabihi. Apabila manusia dia memilih jalan yang benar, maka jalan tersebut menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada dia dan Allah berjanji memberikan pahala kepada dia. Wa in salaka tariqal dalal fa ma'aluhu jahannamu wa sa'at masira. Apabila manusia menentukan pilihan jalan yang sesat, maka tempat kembali manusia adalah Jahannam. Dan Jahannam itu sebagai tempat yang buruk, tempat siksaan yang pedih. Maka itu semua kembali kepada pilihan manusia. Manusia memiliki wewenang penuh untuk menentukan pilihannya. Apakah manusia memilih surga ataukah manusia memilih jahannam. Wa ala hadza takunun nafu fi jahannam lamul aqibah. Maka jelas dalam firman surat Al-A'raf ayat 179, lam di jahannama menunjukkan arti al-aqibah,
walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Artinya manusia itu masuk ke dalam jahanam karena ada suatu sebab yang mendahului. Manusia menentukan pilihan yang salah sehingga manusia itu telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Dicontohkan di dalam ayat yang lain, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwa. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 8, maka dipungkutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Keluarga Fir'aun menemukan Musa alaihissalam ketika Musa dibuang oleh ibunya. Suhemin ditempatkan pada suatu tempat yang bernama Tabut. Setelah Tabut itu ditemukan oleh keluarga Fir'aun, maka keluarga Fir'aun membuka Tabut tersebut atau kotak tersebut, ternyata di dalam kotak itu ada Musa. Liyakuna lahum aduwan wa hazana, yang akibatnya ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Jadi Musa itu dibesarkan oleh musuhnya, dibesarkan oleh Fir'aun. Sehingga Musa yang dipelihara oleh keluarga Fir'aun, kelak Musa ini yang akan menjatuhkan Fir'aun. Itu salah satu contoh dari arti lamul aqibah. Fir'aun dia disiksa oleh Allah di tangan Musa. Ada suatu sebab yang mendahului. Setelah Musa dibuang ke dalam Tabut, lalu Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan dibesarkan olehnya. Inilah sebagai suatu sebab utama yang nantinya Fir'aun itu menjadi kalah. Maka dia dipungkutlah oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Dan Allah memberikan contoh yang lain dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.